Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Arya Pramadita dengan NPM 211322060 di Prodi Teknik Informatika kelas D, Fakultas Teknik di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Materi yang akan saya sampaikan tersebut adalah konsep sistem informasi. Nah, saya di sini akan membahas 10 topik sistem informasi. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada operasi, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima contoh, keenam ciri-ciri, ketujuh sifat, kedelapan komponen, kesembilan ada kemampuan, kesepuluh ada tipe-tipe. Nah, yang pertama ini kita bahas adalah konsep sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sumber yang logis dan fisik yang terstruktur dengan sejumlah cara yang terhingga. Karena sistem informasi merupakan sumber yang dinamis, sehingga perlu satu konsep secara logis dengan menggambarkan struktur dari suatu sistem informasi. Konsep sistem informasi itu terdiri dari dua blok, yaitu blok desain dan blok permintaan. Yang pertama, blok desain itu adalah sumber yang logis dan fisik yang harus terurut, teratur, maupun tersusun dari hasil informasi data tersebut gitu. Yang kedua ada blok permintaan dengan menyatakan alasan yang dipertimbangkan ataupun kasus yang dipertimbangkan dari susunan blok desain dari suatu sistem informasi. Yang kedua, pengertian sistem informasi. Nah, di sini tuh ada pengertian dari sistem dan informasi juga. Yang pertama tuh sistem itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu demi tujuan tertentu gitu. Terus ada informasi, itu adalah data yang diolah sehingga menjadi informasi dan dapat mengambil keputusan. Terus ada pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi dalam mengambil keputusan dan dijalankan secara operasional yang terorganisasi. Selanjutnya, ada operasi dasar sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi si data itu dikumpulkan sehingga bisa sampai banyak ataupun dapat dikumpulkan sampai data itu jadi gitu. Terus setelah itu datanya bisa diproses agar menjadi informasi. Terus yang ketiga, data tersebut tuh bisa disimpan dan diinformasikan. Yang keempat tuh datanya bisa disebarluaskan si informasinya tuh. Terus ada kelebihan dan kekurangan sistem informasi. Untuk kelebihannya itu menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang kedua itu dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dengan ruang yang kecil tapi mudah diakses gitu. Dan memungkinkan si pengakses informasi itu sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang bekerja dalam suatu kelompok pada beberapa lokasi. Untuk kekurangannya tuh ada biayanya yang lebih mahal, terus keterbatasan jumlah dan tingkat sumber daya manusia yang menguasai sistem informasi tersebut. Adapun perubahan sistem informasi secara cepat sehingga kita belum bisa melakukan adaptasi dengan perubahan tersebut karena karena informasi tersebut terlalu cepat gitu. Terus kurangnya tenaga ahli di bidang sistem informasi, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih, terus kurangnya sosialisasi tentang sistem informasi. Nah, sekarang contoh implementasi sistem informasi ada e-learning, m-banking, e-commerce, sistem layanan, booking online, video call, enterprise resource planning atau bisa disebut ERP, ada transaction processing system, ada artificial intelligence. Selanjutnya, nah ini adalah ciri-ciri sistem informasi. Jadi sistem informasi tersebut ada yang baru. Jadi informasi tersebut itu baru
dikumpulkan secara banyak, lalu disampaikan kepada penerima-penerimanya. Adapun tambahan itu adalah informasi yang sudah disampaikan tadi itu ditambahkan informasinya yang sebelumnya tidak ada. Terus adapun kolektif yang dimana dari informasi tersebut tuh ya kalau yang salahnya itu dikoreksi gitu, dibenarkan. Yang terakhir ada penegasan yang dimana informasi tersebut bila misalnya informasinya kurang jelas, nah dipertegas itu selanjutnya tuh informasinya bisa dipertegas, diperjelas. Selanjutnya ada sifat-sifat sistem informasi. Yang pertama ada pemrosesan informasi yang efektif. Biasanya hal ini berhubungan dengan penguji terhadap data yang masuk dari pemakaian perangkat lunak maupun keras. Terus ada manajemen informasi yang efektif, atau dengan kata lain itu bisa operasi manajemen, keamanan, dan keutuhan data yang harus diperhatikan. 3. Ada flexibility, yang dimana sistem informasi ini hendaknya cukup untuk menangani satu macam operasi gitu. Yang terakhir ada kepuasan pemakaian. Ini hal yang penting karena pemakaian ini dapat dimanfaatkan agar puas gitu, agar tercapai terhadap sistem informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen sistem informasi, yang dimana komponen ini ada hardware, software, telekomunikasi, dan database, serta sumber daya manusia. Untuk hardware itu adalah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat nyata gitu, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilihat secara langsung gitu. Ini tuh berfungsi biasanya untuk mendukung proses komputerisasi ataupun elektronik gitu. Terus ada software. Software ini biasanya sebuah data yang diprogram, disimpan, diformat secara digital gitu dengan tujuan tertentu. Terus ada telekomunikasi, adalah pengiriman atau penerimaan setiap informasi yang ada gitu yang didapat. Bisa secara tulisan, gambar, suara, bunyi, ataupun tanda isyarat lainnya gitu. Terus ada database. Database ini adalah kumpulan informasi yang disimpan gitu dalam satu komputer menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Nah, ini adalah individual yang bekerja sebagai penggerak dan berfungsi sebagai aset yang dilatih kemampuannya dan dikembangkan gitu. Nah, selanjutnya ada kemampuan sistem informasi. Biasanya kemampuannya ini memiliki kecepatan akses yang tinggi gitu, di volume, komputasi numerik, menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat, dan kolaborasi dengan dan organisasi lainnya. Terus menyimpan informasi dalam jumlah yang besar dan mudah untuk digunakan, mengakses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi dan mendunia. Terus fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar, peningkatan aktivitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat atau tempat lainnya, mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual. Yang terakhir ada tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama itu ada transaction processing system, yang dimana biasanya untuk merekam hal bersangkutan dengan transaksi, bisa transaksi perusahaan ataupun transaksi lainnya. Yang kedua ada decision support system atau DSS, untuk menganalisis data dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada executive information system atau EIS, untuk menganalisis secara internal maupun eksternal. Yang keempat ada manajemen information system atau bisa disebut MIS, untuk menyajikan ringkasan rutinitas operasi dasar perusahaan. Diringkas operasi tersebut tuh dirangkum kembali. Lalu yang kelima ada work from system, untuk memantau atau mengatur sistem tersebut gitu dari proses bisnis yang ada yang dijalaninya. Terus enterprise resource planning atau yang bisa disebut ERP adalah bisnis yang berbentuk software dengan operasi bisnis perusahaan. Yang terakhir ada expert system, untuk mengembangkan sistem informasi menjadi lebih luas agar cerdas untuk menyelesaikan masalah lewat perusahaan. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada dosen saya, Pak Selamat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.